Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita diberikan kesehatan dan masih diberikan curahan nikmat dan anugerah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam tentang sirah. Astagfirullah. Sirah Nabawiyah, ya. Kita pekan lalu sudah membaca tentang beberapa atau satu musyawarah tentang asara atau asari atau asra, ya. Asir, tentang tawanan perang, ya. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat meminta pendapat, dan di antara yang dimintai pendapat adalah dua tokoh utama sahabat Nabi, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah SAW setelah mempertimbangkan berbagai macam masalah, berbagai macam pertimbangan, beliau mengambil keputusan dan menjadikan pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq sebagai acuannya. Ya. Kemudian hal tersebut diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkanlah ayat Quran surah Al-Anfal. Ya. Baik. Kemudian apa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq? Jadi beliau juga punya alasan, ya, dan punya hujjah. Karena Nabi tentu melakukan sesuatu pasti ada hujjahnya. Pasti ada dalilnya. Ya. Kita baca kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wal kitabul ladzi sabaqa min Allahi huwa qauluhu ta'ala fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tadha'al harbu auzaraha. Surah apa ini? Surah yang ke-47. Ya. Surah ke-47, surah Muhammad. Ya. Fa imma fida'an fa imma mannam wa imma fida'an
hatta tad'al harbu auzaraha. Artinya fa imma fidaan, artinya fida artinya tebusan. Fa imma mannan membebaskan mereka, wa imma fidaan atau menerima tebusan. Jadi ayat ini turun sebelum ayat Quran surah Al-Anfal. Artinya dia hukum yang sudah lebih duluan ada. Nah, fa fihi al-idnu bi akhdhil fidyati minal asara walidzalika lam yu'adzabu. Wa innama nazala al-'itabu li'annahum asiru al-kufara qabla an yathkhanu fil ardi. Thumma innahum qabilul fida'a min ulaikal mujrimin alladzina lam yakunu asra harbin faqat bal kanu akabira mujrimil harb alladzina la yatrukuhum qanunul harbi al hadits illa wa yuhakimuhum wa la yakunul hukmu fil ghalibi illa bil i'dami aw bil habsi hatta al maut. Ya. Jadi dan ayat sebelumnya yang turun adalah ayat Quran surah Muhammad ayat yang keempat, yang menyatakan bahwa dibolehkan membebaskan tawanan atau mengambil fida, mengambil tebusan. Hatta adkhantumuhum. Ya. Maka dalam ayat ini ada izin untuk mengambil tebusan dari tawanan. Ya. Karena itu mereka tidak tidak diazab atau tidak disalahkan, ya, tidak disalahkan, tidak dianggap berdosa. Ya. Sedangkan ayat Quran surah Al-Anfal itu hanya sebagai teguran saja karena mereka menawan orang kafir sebelum mereka mengalahkan orang kafir tersebut. Ya, jadi kan baru perang satu kali, ya, artinya belum sampai tuntas, ya, belum tuntas itu perang, baru satu kali, masih ada perang-perang yang lain. Ya. Maka dari ayat ini dan dua ayat ini disebutkan oleh para ulama bahwa Quran surah Al-Anfal itu tidak berarti Allah menyalahkan Rasulullah dan para sahabat. Hanya ditegur saja, artinya evaluasi. Ya. Ya, hanya evaluasi. Dan evaluasi itu ketika kita mengevaluasi pekerjaan, ya, tidak berarti bahwa pekerjaan kita itu salah semua. Ya. Cuma mungkin ada yang belum cocok, ya, ada yang belum pas. Itu namanya evaluasi. Ya. Makanya beda menyalahkan dan beda mengevaluasi. Ya. Kalau menyalahkan itu pokoknya salah semua. Tapi ini ayat yang Al-Anfal itu adalah ayat yang mengevaluasi keputusan-keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi juga ketika mengambil keputusan itu beliau tidak hanya sekadar ambil keputusan, tapi beliau punya hujahnya. Ya, beliau punya hujahnya. Itu Quran surah Muhammad ayat yang keempat, yang memang di situ mengizinkan untuk mengambil tebusan dari tawanan. Ya.
Jadi begitu cara menggabungkan dua ayat ini. Jadi dua ayat ini bisa diberlakukan dua-dua pada kondisinya masing-masing. Ya, pada kondisinya masing-masing. Ya. Nah, Nabi SAW, ya, karena memang belum turun ayat, ya, Nabi itu kan kalau bekerja itu, kalau tidak ada ayat yang baru, berarti beliau pakai ayat yang lama. Nah, beliau pakai ayat yang lama. Ya. Nanti turun ayat yang baru, nanti dilihat ini ayat yang baru ini apakah sebagai penghapus dari ayat sebelumnya, atau sebagai pengkhususan, ya, atau sebagai qaid, ya, sebagai pembatasan dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah ini kondisinya seperti itu. Karena itulah Nabi SAW dikatakan diberikan itab. Itab itu teguran. Ya. Nah, kalau orang yang ditegur itu, apakah dia salah semua? Tidak. Ya. Orang yang ditegur terkadang dia benar, tetapi tidak pas dalam mengaplikasikan sesuatu. Ya. Kenapa dibilang tidak pas ketika itu? Karena apa? Karena kondisinya Nabi, pertama, kondisi kaum muslimin belum sempurna stabil. Ya. Belum stabil sekali. Ya. Karena ini kan baru perang pertama ini, perang terbuka yang pertama. Nah, itu pun tidak direncanakan dari awal. Seperti yang kita sebutkan, perang Badar itu tidak direncanakan dari awal. Ya. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, sehingga kondisi kaum muslimin belum stabil sekali. Ya, nanti terbukti dalam fakta sejarahnya, setelah perang Badar itu kembali terjadi perang Uhud yang jauh lebih besar malah. Ya, yang jauh lebih besar dan peristiwanya juga lebih heroik. Ya, lebih heroik. Ya. Karena mereka belum stabil, nah kalau mereka melepaskan tokoh-tokoh Quraisy itu dengan mengambil tebusan, nah, artinya tokoh-tokoh Quraisy itu akan kembali ke Mekah dan mereka akan merencanakan perang yang selanjutnya. Ya, karena mereka inilah otak-otaknya. Nah ini kondisi yang kedua, kenapa dievaluasi oleh Allah Azza wa Jalla keputusan Nabi yang pertama itu ini? Karena ini. Tsumma disebutkan di sini bahwa orang-orang yang ditawan itu ya, bukan tawanan perang biasa. Ya, tapi mereka adalah mujrimin. Ya, mujrimin atau istilah sekarang itu penjahat perang. Ya. Nah kalau yang pasukan itu kan ada pasukan biasa, anak buah, prajurit. Ya. Ada dia punya otak. Ya. Otak peperangan, itu disebut dengan penjahat perang. Nah, penjahat perang ini biasanya dalam dalam kaidah peperangan, ketika mereka ditawan, ya, susah itu untuk dibebaskan. Andaikan penjahat perang itu pada zaman modern ini, kata beliau, ya, wala yakunul hukmu fil ghalib illa bil i'dam aw bil habsi hatta al maut. Ya. Jadi kalau penjahat perang itu dia punya hukuman kalau dia ditawan, pilihannya satu di antara dua. Pertama dihukum mati, yang kedua dipenjara sampai seumur hidup atau sampai mati. Ya, dipenjara sampai mati karena dia penjahat perang. Ya. Bukan pasukan biasa. Ya, kalau pasukan biasa boleh dibebaskan. Ya, boleh dibebaskan atau karena tidak berpengaruh dia. Prajurit-prajurit yang prajurit-prajurit seperti pion, kalau dalam catur itu pion pasukannya. Nah, kalau dibebaskan itu dan mereka pulang ke kampungnya, itu tidak berpengaruh untuk pasukan musuh. Ya. Paling mereka berhenti ikut jadi tentara, pergi bakobong, ya. Atau pergi jadi apa saya,
Ya, tapi kalau yang ditawan itu jenderal, kemudian dilepaskan dia kembali ke pasukannya, dia akan memimpin ulang. Ya, karena dia sudah jenderal. Ya, atau dia sudah komandan. Nah, itu disebut dengan, maka orang-orang yang ditawan ini, ya termasuk di dalamnya itu siapa yang sebelumnya kemudian dimeninggalkan atau dimatikan, Umayyah bin Khalaf dan seterusnya, ya, termasuk yang dimatikan dipancung di tengah jalan itu, nah, itu orang-orang yang pimpinan pasukan semua dan orang-orang yang ditaati. Dan andaikan mereka pulang ke Mekah berkumpul dengan orang-orang Quraisy, ya mereka menjadi panglima lagi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa pendapatnya Umar bin Khattab itu lebih pas untuk diaplikasikan pada kondisi seperti itu. Ya, pada kondisi seperti itu. Ya. Baik, ala kulli hal semuanya sudah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karakteristik Nabi dan Rasul, kalau mereka sudah mengatakan A, ya maka tidak akan dirubah. Ya. Dan ayat Al-Anfal juga tidak memerintahkan untuk merubah keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Al-Anfal itu hanya berbentuk evaluasi dari Allah tentang keputusan-keputusan Nabi, tetapi tidak mengeliminasi, ya, tidak menghapuskan keputusan itu. Jadi keputusannya tetap berjalan. Baik. Wastaqarra al-amru ala ra'yi as-siddiq fa akhadha minhum al-fida' wa kana al-fida'u min 4,000 dirham ila 3,000 dirham ila 1,000 dirham wa kana ahlu Makkah yaktubun wa ahlul Madinah la yaktubun faman lam yakun indahu fida dafa ilaihi 10 gilman dufi'a ilaihi 10 gilman min ghilmanil Madinah yu'allimuhum fa idza hadzaqu fa huwa fida. Ya. Karena keputusannya sudah disepakati seperti pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan keputusan itu dan mengambil tebusan dari orang-orang musyrikin. Dan tebusannya jumlahnya banyak, ya. Dari 1.000 dirham sampai 4.000 dirham. Jadi jumlah tebusan masing-masing kepala dari tawanan tersebut dari 1.000 dirham sampai 4.000 dirham. Ya, tergantung, karena Nabi kan kenal ini orang kaya, ini orang, kan itu kan keluarganya juga. Ya, seperti kata Abu Bakar Siddiq, mereka itu saudara kita, anak paman kita, ya. Dan ada yang bahkan bapaknya dan anaknya dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW menawan keluarganya sendiri. Ya. Di situ ada yang ditawan oleh Nabi itu keluarga Nabi Al-Abbas. Kemudian ada Aqil bin Abi Thalib. Dan ada menantu beliau Abul As. Ya. Abul As, suaminya Zainab radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi beliau menawan pamannya, sepupunya dan menantunya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq menawan siapa? Anaknya. Ya. Nah, begitu juga Umar bin Khattab yang disebutkan. Jadi karena itu perang saudara sebenarnya itu ya. Kalau dari melihat dari silsilah keturunan itu sebenarnya perang saudara. Ya. Perang saudara karena dengan saudara. Ya. Tapi yang menjadi penyebab peperangannya adalah perbedaan akidah. Ya. Perbedaan akidah antara keimanan dan kesyirikan. Ya. Maka masing-masing ditentukan sesuai dengan kekayaannya. Jadi ada yang diwajibkan 1.000 dirham sampai 4.000 dirham. Ya. Maka orang-orang yang ditawan ini kemudian
berusaha untuk memenuhi tebusan itu. Ada yang langsung bisa membayar. Ya. Ada yang langsung bisa membayar. Jadi mereka kirimkan surat kepada keluarganya di Mekah sana, ya, untuk meminta tebusan supaya mereka bebas. Jadi ada yang dibebaskan, ada yang masih menunggu. Ya. Dan di antara yang masih menunggu ini, Nabi SAW melihat beberapa orang itu cakap baca tulis. Ya. Bisa baca tulis. Bisa menulis, bisa membaca. Maka Nabi SAW menugaskan mereka ini untuk mengajari anak-anak muda di Madinah, ya, yang belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Dan kalau mereka berhasil mengajari pemuda-pemuda itu, ya, maka mereka dianggap bebas. Jadi masing-masing orang mengajari 10 orang anak Madinah atau anak-anak kaum muslimin. Ya. Jadi anak-anak kaum muslimin yang belum bisa membaca dan belum bisa menulis itu ditugaskan kepada para tawanan yang pandai membaca dan pandai menulis itu untuk mengajari mereka. Ya. Dari tidak bisa sampai bisa. Ya. Kalau sudah bisa 10-nya sudah bisa baca tulis dan mahir, maka mereka dibebaskan. Ya, mereka dibebaskan. Jadi tidak lagi membayar 1000 dirham dan seterusnya. Ya. Tapi mereka cukup membayar dengan cara mengajari anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis, mendidik mereka. Ya. Wa manna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iddatin minal asara fa atlaqahum bi ghairi fida. Minhum Al-Muttalib ibnu Hantab wa Sayfi ibni Abi Rifa'ah wa Abu Izzah Al-Jumhi wa huwa alladhi qatalahu asran fi Uhud wa sayati. Dan di antara tawanan itu juga ada yang dibebaskan oleh Nabi tanpa tebusan sekalipun, sedikit pun. Jadi dibebaskan tanpa tebusan. Dibebaskan begitu saja. Ya. Di antaranya adalah Al-Muttalib bin Hantab, wa Sayfi bin Abi Rifa'ah, wa Abu Izzah Al-Jumhi. Ya. Wa huwa alladhi qatalahu asran fi Uhudin. Dan inilah nanti yang meninggal di Uhud, yaitu Abu Izzah Al-Jumhi. Wa manna ala khatanihi Abil As, ya, bisyarti an yukhliya sabila Zainab. Ini kisah mengharukan. Jadi ketika perang Badar itu terjadi, ya, Abul As, suaminya Zainab, itu ikut dalam pasukannya orang-orang musyrikin. Ya, sebagaimana Al-Abbas, kemudian Aqil bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Ya, karena Bani Hashim dipaksa oleh Abu Jahal untuk ikut. Karena Bani Hashim itu adalah suku yang paling disegani di suku Quraisy. Ya. Jadi kalau mereka ikut perang, maka yang lain pasti ikut. Ya. Tapi kalau mereka tidak ikut perang, maka yang lain juga tidak ikut. Ya. Makanya Abu Jahal wanti-wanti Al-Abbas dan orang-orang Bani Hashim. Ya. Maka ketika 300 pasukan pulang setelah mendapatkan surat dari Abu Sufyan, sebenarnya orang-orang Bani Hashim juga mau pulang juga, karena sudah tidak ada pekerjaan. Abu Sufyan sudah bebas, tidak ditemui oleh pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sebenarnya mau pulang juga. Apalagi ada ada statement dari Utbah bin Rabi'ah sebelumnya itu yang mengajak mereka untuk pulang. Ya, tapi Abu Jahal yang bersikeras
Dan Abu Jahal mengancam Bani Hashim. Jadi Bani Hashim tidak boleh pulang satupun. Jadi di antaranya Al-Abbas, Aqil, dan siapa namanya? Abul As dan sebagainya. Dan Abul As ditawan. Dan dibawa ke Madinah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abul As. Ketika itu Abul As masih menjadi suaminya Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putri pertama beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Abul As dengan syarat. Nabi bilang, kamu saya bebaskan kau pulang ke Mekah, tapi setelah kamu sampai di Mekah, kamu harus ceraikan istrimu dan kirim kemari. Karena orang musyrik dan orang mukmin itu tidak boleh bersatu. Dalam ayat Allah mengatakan wala tankihul apa fawas? Wala tankihul apa ayatnya? Baca. Wala tankihul Ya, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, ya, sampai mereka beriman. Walau a'jabatkum, walaupun wanita-wanita musyrik itu membuat kalian terkagum-kagum. Ya. Jadi ada larangan. Jadi karena ada larangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang sama Abul As, karena Abul As ketika itu masih musyrik. Dia bilang, saya bebaskan kamu. Kalau kamu pulang ke Mekah, ceraikan istrimu. Karena kaum musyrik dan Zainab beriman. Ya. Sayyidah Zainab beriman dari sejak awal. Ya, tapi ketika Rasulullah diutus jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum ada, karena syariat itu kan datangnya bertahap, ya, tidak langsung turun semua. Ya. Di antara hukum-hukum yang datang nanti di Madinah itu adalah tidak bolehnya orang musyrik menikah dengan orang mukmin. Ya. Sebelumnya belum ada hukum itu. Di Mekah itu tidak ada hukum yang turun. Ya. Hukum yang turun cuma tentang salat. Jadi hukum-hukum yang lain turun ketika Nabi sudah pindah ke Madinah. Ya, yang termasuk tentang hukum menikah. Harus seagama, ya, seiman dan seterusnya. Tidak boleh dan orang musyrik itu turun di Madinah. Maka ketika Abul As dibebaskan oleh Nabi, beliau mengatakan, kamu harus pulang, ceraikan istrimu. Setelah kamu ceraikan, maka kamu kirim dia ke Madinah. Ya. Maka Abul As, karena dia dibebaskan, dia pun setuju dengan setuju dengan syaratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebelum itu Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha mengetahui suaminya, ya, ketika itu belum diceraikan, mengetahui suaminya ditawan oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar bahwa tawanan yang mau bebas harus ditebus. Ya, harus ditebus. Maka Sayyidah Zainab juga berusaha untuk menebus suaminya, karena itu masih suaminya ketika itu. Ya. Maka kanat qad ba'athat fi fidaihi bimalin. Apa yang dikirimkan oleh Zainab sebagai tebusan untuk suaminya? Ba'athat fihi qiladataha. Ba'athat fihi bi qiladatin laha kanat inda Khadijah. Adkhalatha biha ala Abil As. Jadi Zainab mengirimkan untuk tebusan Abil As itu qiladah, kalung. Ya. Dan kalungnya Zainab itu diberikan oleh ibundanya. Siapa ibundanya Zainab? Sayyidah Khadijah. Ya.
istri pertama Rasulullah SAW. Jadi Zainab mengirimkan barang satu-satunya yang berharga yang dia punya, ya, peninggalan ibundanya, ya, untuk menebus suaminya yang ditawan oleh Rasulullah SAW atau ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Maka setibanya di Madinah itu utusan yang istilah sekarang itu kurir, ya, kurir yang membawa titipannya Sayyidah Zainab itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menebus Abul As. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa laha riqqatan syadidah wa wasta'dzana ashabahu fi itlaqi Abil As fa fa'aluhu. Ketika Rasulullah melihat itu kalung, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Karena itu memang kalungnya Sayyidah Khadijah yang diberikan kepada putri beliau, ya, Sayyidah Zainab. Ya. Maka Rasulullah SAW melihat kalung itu, beliau merasa ya campur aduk, terharu dan ya sedih. Terbayang kenangan beliau bersama istrinya dan putra-putrinya ketika masih bersama-sama. Maka beliau pun menangis, ya, riqqatan syadidah. Jadi beliau tersentuh sangat dalam. Jadi begitu besar pengorbanannya putri beliau Sayyidah Zainab untuk menebus dia punya suami. Nah, sehingga Nabi minta izin kepada para sahabat supaya boleh melepaskan dan membebaskan Abul As. Dan ketika dia bebas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan tadi, washtarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abil As an yukhliya sabila Zainab fakhalaha. Ya. Jadi Abul As, karena itu adalah syaratnya, maka mau tidak mau dia harus melepaskan Sayyidah Zainab. Maka dia pun pulang ke Mekah dan berkata kepada Sayyidah Zainab, kalau kita lihat kisahnya cukup sedih. Ya. Karena Abul As masih mencintai Sayyidah Zainab. Ya, dan Sayyidah Zainab juga mencintai suaminya. Ya, dan mereka punya anak dari situ. Tapi karena musyrik dan mukmin tidak bisa bersatu. Ya. Kecuali kalau dia masuk Islam. Walaupun nanti di kemudian hari Abul As masuk Islam. Abul As masuk Islam, kemudian dinikahkan lagi oleh Nabi dengan Sayyidah Zainab. Ya. Jadi nikah dalam aturan Islam. Karena pernikahan mereka yang pertama itu pernikahan memang sejak sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Ya. Jadi pernikahan yang belum ada syariatnya. Ya. Pernikahan masih menggunakan syariat Nabi Ismail zaman dulu. Ya. Nah itu. Fahajarat. Ya, jadi di sini kisahnya tidak disebutkan dengan lengkap. Ya, jadi lengkapnya kisahnya itu ketika Abul As sampai di Mekah, dia menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab kemudian di antara sedih dan gembira. Ya. Gembiranya karena dia akan bertemu dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sedihnya harus berpisah dengan suaminya. Ya. Tapi karena ini adalah perintah Rasulullah, ya, maka beliau laksanakan. Dan diceraikan oleh Abul As. Ya. Sayyidah Zainab diceraikan dan dikirim ke Madinah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Harithah dan seorang laki-laki dari kaum Ansar untuk menjemput Sayyidah Zainab. Karena Zaid bin Harithah ini kan dulu pernah jadi putra angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Sayyidah Zainab itu dekat, ya seperti saudara. Ya, karena dulu memang pernah jadi saudara angkat. Ya. Jadi Zaid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjemput Sayyidah Zainab di Ya'juj.
di sebuah daerah tempatnya Ya'juj, bukan Ya'juj dan Ma'juj ya. Hatta tamurra bikuma Zainab fatashabaha fa kharaja hatta raja'a biha. Wa qisratu hijratiha tawilatun mu'limah. Ya. Dan di sini disebutkan bahwa Zaid pun bersama teman dari kaum Ansar itu pergi menjemput Sayyidah Zainab di tempat yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka berdua kemudian mengawal Sayyidah Zainab sampai di Madinah. Dan di sini disebutkan beliau mengatakan kisah hijrah Sayyidah Zainab ke Madinah itu tawilatun mu'limah. Kisah yang sangat panjang dan sangat menyedihkan. Ya, jadi itu tadi kesedihannya antara pertama antara gembira campuran dengan sedih. Gembira akan bertemu dengan ayah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sekian lama berpisah sejak awal hijrah, ya, hampir 2 tahun berpisah. Ya. Kemudian kesedihannya itu harus meninggalkan suaminya dan mereka harus bercerai sedangkan mereka masih saling mencintai. Ya. Tetapi karena ini masalah iman dan kesyirikan yang tidak bisa digabungkan, maka Sayyidah Zainab memilih keimanannya. Ya. Memilih keimanannya. Nah, itulah kekuatan iman dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau lebih mengutamakan iman kepada Allah, iman kepada Rasul daripada perasaan pribadinya kepada suaminya. Ya. Karena memang sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang musyrik tidak bisa menikahi orang yang mukmin. Ya. Orang musyrik tidak bisa menikahi orang mukmin. Nah, itu salah satu tawanan. Kemudian wa kana fil asra Suhail bin Amr wa kana khatiban musqi'an. Faqala Umar ya Rasulullah inza Thaniyatai Suhail ibni Amr yudalli' lisanahu fala yaqumu khatiban alayka fi mautin abadan. Baida anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafadha hadha talab ihtirazan anil muthlah wa an batshillahi yaumal qiyamah. Kemudian di antara tawanan itu ada orang yang bernama Suhail bin Amr. Ya. Suhail bin Amr ini khatiban musqi'an. Seorang yang orator. Orator itu artinya apa namanya? Kalau tukang pidato. Dan dia kalau pidato itu bisa sangat mengagumkan. Dan pidatonya dia, karena dia orang musyrik, pidatonya itu berisi hinaan kepada Nabi dan celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia termasuk pidato provokator. Ya. Memprovokasi orang untuk benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pidatonya sangat dikagumi oleh orang-orang jahiliyah. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, cabut 2 gigi tsaniyah. Cabutlah 2 gigi taring." Ya. 2 gigi taringnya Suhail bin Amr itu. Supaya apa? Supaya dia kalau khutbah tidak lagi mengagumkan. Ya. Kenapa? Kalau gigi hilang, mengucapkan huruf tentu tidak jelas lagi. Makhrajnya tidak betul. Ya. Kalau makhrajnya tidak betul, tidak menarik lagi dia punya khutbah. Ya, dia punya pidato tidak menarik lagi. Ya. Sama dengan orang ompong kalau dia berpidato. Kalau orang ompong berpidato, sin jadi ta, shin jadi ta semua. Ya. Jadi orang yang mendengar juga tidak tertarik. Umar bin Khattab bilang, cabut di gigi ya Rasulullah. Ya, supaya kalau dia pidato menghina Rasulullah SAW, orang tidak dengar lagi. Ya. Dan dia memang orator, ya, ahli pidato. Ya. Dan pidatonya begitu, memprovokasi orang untuk membenci Nabi SAW. Itu usulannya Umar bin Khattab. Nah, jadi kalau Umar bin Khattab mengusulkan tuh begitu ya. Pertama dia bilang, tebas saja. Nah, ini bilang, cabut dia gigi. Nah, itulah apa namanya
karakternya Umar bin Khattab. Ya, orangnya disebut sebagai orang yang tegas, ya, tidak pakai tidak pakai tedeng aling-aling, ya, tidak pakai basa-basi. Pokoknya langsung skak, kalau main catur pakai skak. Ya. Nah, tapi Rasulullah SAW sekali lagi menolak permintaannya Umar bin Khattab. Ya, kenapa beliau menolak? Ya. Ihtirazan anil mithlah wa an batshillahi yaumal qiyamah. Ya. Jadi beliau menjaga jangan sampai nanti ada ada kisos. Ya. Jadi kalau Rasulullah cabut giginya, orang itu kemudian Umar dicabut giginya, ya, karena dia mengusulkan, ya, tentu kerugian bagi kaum muslimin. Ya, kalau Umar dicabut giginya, tidak bisa pidato. Ya, padahal dia nanti akan jadi khalifah, ya, di masa yang akan datang. Tentu tidak menarik. Ya. Maka Rasulullah SAW menolak usulannya Umar bin Khattab dan membebaskan Suhail bin Amr dengan tebusan. Wa kharaja Sa'd bin Nu'man mu'tamiran fahabasahu Abu Sufyan. Wa kana ibnuhu Amr bin Abi Sufyan fil asra. Faba'athu bihi ila Abi Sufyan fa khala sabila Sa'd. Ya. Dan di antara cara Nabi SAW membebaskan tawanan adalah dengan cara apa? Dengan cara tukar tawanan, ya, menukar tawanan. Di antaranya yang ditukar tawanannya adalah Sa'ad bin Nu'man. Sa'ad bin Nu'man radhiyallahu taala anhu sebelumnya pergi ke Mekah untuk umrah. Tapi dia ditawan oleh Abu Sufyan. Ya. Ditawan oleh Abu Sufyan karena apa? Karena ada anaknya Abu Sufyan ditawan oleh Nabi. Ya. Jadi namanya Amr bin Abi Sufyan. Saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Amr bin Abi Sufyan ini ketika perang Badar ikut dalam pasukan kaum musyrikin dan termasuk di antara 70 orang yang ditawan. Ya. Maka Abu Sufyan ingin membebaskan anaknya itu dengan ditukar dengan Sa'ad bin An-Nu'man. Ya, Sa'ad bin Nu'man adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi pun setuju. Ya, jadi tukar tawanan, ya, seperti Palestina dan Israel sekarang. Ya, berdamai dengan catatan di antara syarat perdamaian adalah saling menukarkan tawanan. Ya, tawanan orang Palestina di Israel dibebaskan dan tawanan Israel di Palestina dibebaskan. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Sa'ad bin Nu'man dilepaskan dan dikembalikan ke Madinah, tapi dia punya bayaran atau dia punya imbalan adalah Nabi SAW melepaskan Amr bin Abi Sufyan untuk kembali ke Mekah. Jadi ditukar tawanannya. Nah ini akhir kisah dari perang Badar yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, selanjutnya adalah beberapa pelajaran yang disebutkan dalam Al-Quran tentang perang Badar. Cukup banyak pelajaran-pelajarannya. Ya, ini insya Allah kita jadikan sebagai materi pekan depan. Al-Quran yatahaddatsu haula maudhu'il ma'rakah. Al-Quran berbicara tentang tentang perang Badar ini. Ya, disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal. Itu satu surah. Ya. Tapi di sini disebutkan beberapa poin penting yang menjadi pelajaran dari perang Badar. Insyaallah kita baca pekan depan. Ya. Jika kita cukup sampai sini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.